Kayak misalnya ada orang yang lebih baik daripada dia ngerasa rendah diri, kayak kok aku serendah ini sih, kenapa nggak kayak orang lain, kenapa aku kayak aku cupu banget deh, kayak kenapa nggak bisa public speakingnya bagus atau cantik. Nah oke, buat Anissa, kira-kira Anissa sendiri pernah nggak sih mengalami self harm? Pernah. Itu penyebabnya apa? Karena Dwiva Studio, create your creation. Halo Sobat Dwiva, jumpa lagi masih bersama saya Didi. Tentunya seperti biasa Didi di sini nggak sendirian. Ada yang menemani di sini, ada siapakah di sana? Halo Sobat Diva, perkenalkan nama saya Anissa Wahyu, panggil saja saya Nisa. Saya berasal dari Bukit Tinggi dan saat ini saya mahasiswa semester kelas 2A. Oke, apa kabar nih Anissa? Alhamdulillah baik Bang. Panggilannya Anissa atau Nisa aja? Nisa aja Bang. Nisa aja, nggak usah terlalu panjang kali ya, susah. Ya. Oke, untuk kali ini kita akan bahas tentang apa nih Anissa? Hari ini kita bahas tentang self-harm. Self-harm. Ya. Oke, nah buat Sobat Dwiva yang masih sangat awam dengan kata-kata ini, kita akan bahas tuntas di segmen ini. Tentunya buat Sobat Dwiva. Oke, apa itu self-harm itu Anissa? Self-harm itu merupakan tindakan yang menyakiti dirinya sendiri, tapi dia tidak bermaksud untuk melakukan bunuh diri. Oh gitu, berarti seseorang ingin menyakiti diri sendiri tanpa adanya keinginan untuk bunuh diri. Iya. Tujuannya buat apa itu? Dia menyakiti dirinya itu. Tujuannya itu untuk agar emosinya itu terlepas, stresnya bisa lepas, dan juga biar rasa plong hati dia. Biar rasanya kayak nggak ada beban gitu ya. Iya. Biasanya itu dilakukan oleh siapa gitu? Kebanyakan itu dari kalangan remaja. Remaja. Itu kira-kira remajanya SMA, SMP masuk nggak sih? Atau anak-anak kuliah aja? Biasanya anak SMP, anak SMA, kuliahan pun bisa terkena self-harm seperti itu. Kira-kira yang terbanyak itu dari yang mana? Tergantung sih, cuman sepertinya sih kayak anak SMP atau SMA. Berarti dari yang usia baru beranjak remaja kali ya, Nisa ya. Kira-kira itu penyebabnya apa sih? Penyebabnya dia terkena self-harm itu, yang pertama dia kayak ngerasa kesepian, sangat kesepian. Semua orang kayak ngerasa semua orang tuh ngebenci dirinya, dan juga komunikasi orang tuanya yang buruk. Kayak misalnya dia curhat sama orang tuanya tetapi nggak direspon baik sama orang tuanya, jadi dia lebih memilih memendam, atau dia memang orang yang memendam emosinya itu menahun-nahun, sehingga pas emosi meledak dia lebih memilih self-harm. Ada juga dia self-harm itu dia nggak ada mikir untuk mendekati kepada Tuhan gitu, jadi pelariannya ke self-harm. Wah, termasuk yang bahaya juga ya. Iya. Kira-kira itu awalnya waktu pertama kali ingin melakukan self-harm itu apa sih gitu? Termasuk yang kayak bahaya banget berarti ya. Awalnya itu lebih... Untuk pertama kalinya mungkin seseorang itu dia pernah mengalami yang namanya self-harm itu, kira-kira dia ngapain dulu gitu? Apakah dia langsung menyakiti dirinya, atau dia cerita dulu ke orang lain, dia tuh kayaknya aku tuh suka toko apa pukul-pukul kepala gitu, suka jedot-jedotin kepala ke dinding gitu. Misalnya lagi stres gitu kan, suka pukul-pukul badan, ambil buku, ternyata pas lagi ngafal nggak masuk pelajarannya, ambil buku terus pukul-pukulin ke kepala gitu. Mungkin bisa gitu jadi awal-awal pertama kalinya seseorang tuh melakukan kekerasan terhadap diri sendiri. Awalnya itu kebanyakan ya dari yang dilihat itu biasanya karena emosi, apa ya, kayak dia tuh mendam emosinya tuh kayak mendam emosi dulu. Berarti dia awalnya tersakiti, terus dia emosinya tidak diluapkan tapi dipendam dulu. Itu awal-awal penyebabnya. Kira-kira banyak nggak sih orang yang terkena atau pernah melakukan self-harm ini? Banyak nggak gitu? Kayaknya dia banyak sih, cuman karena mungkin
kalau misalnya yang dibawa ke psikiater atau psikolog tuh rasanya sedikit, tapi sebenarnya banyak karena penderita self harm itu lebih memendam. Apa yang dia lakukan tuh self harm itu dia lebih menutupi. Berarti emang sebenarnya tuh banyak, cuma nggak memperlihatkan ke orang lain gitu ya. Iya, Itu kira-kira banyaknya itu banyak banget atau banyak gitu? rasanya banyak. Berarti itu termasuk kayak salah satu penyakit kah atau gangguan jiwa atau seperti apa? Self harm itu sebenarnya perilaku, tapi dia bisa masuk ke dalam gangguan kejiwaan juga. Kira-kira pengaruh lingkungan atau orang tua, keluarga atau apa gitu yang sangat mempengaruhi seseorang itu bisa melakukan kekerasan terhadap diri sendiri ini apa? Dia berasal dari orang tua. Orang tua. Ya, Itu menjadi yang kayak faktor utama gitulah ya, Iya. orang tua. Kira-kira gimana sih perlakuan orang tuanya yang bisa membuat seseorang itu dia ingin gitu melakukan yang namanya self harm? Karena komunikasinya tuh yang buruk dengan orang tua. Komunikasinya yang buruk, terus lingkungan dia kayak nggak menyimbangi dengan dia. Kayak misalnya ada orang yang lebih baik daripada dia ngerasa rendah diri kayak, loh aku kok aku serendah ini sih, kenapa nggak kayak orang lain, kenapa aku kayak, aku cupu banget deh, kayak kenapa nggak bisa public speakingnya bagus atau cantik. Bisa dibilang kayak insecure gitu nggak sih? Ya, dia insecure, tapi dia insecure-nya itu lebih ngebenci ke dirinya sendiri. Iya. Banyak juga sih sebenarnya yang seperti itu ya. Bahkan aku pun juga ada teman sih yang kayak gitu. Maksudnya dia tuh suka ngebandingin diri dia tuh dengan orang lain gitu. Sebenarnya padahal kalau kita menilai sebenarnya dia tuh udah lebih baik dari orang itu gitu. Tapi dia selalu bilang apa aja yang udah berlebih dari orang itu, dia merasa dia di bawah orang itu aja terus gitu. Mungkin itu bisa jadi faktor kali ya. Yes. Tapi lumayan ngeri juga, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena kalau seandainya kita bilang nih kasus banyak, cuma nggak kelihatan. Iya. Itu kira-kira bisa diobati nggak gitu? Maksudnya kalau kita pergi ke psikiater misalnya, itu ada obatnya nggak sih kira-kira? Oh, ada. Cuman sebagai penenang aja sih. Emang obat diminum atau obatnya tuh adalah kayak kita memberikan perhatian khusus atau memberikan ya kayak sebenarnya kamu tuh yang butuh bukan obat yang diminum, tapi kamu tuh adalah butuh untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu gitu. Ya bisa Seperti- kayak gitu, support gitulah ya. Iya, kayak support. Itu kira-kira orang tuanya tuh yang harus dilakukan apa gitu. Misalnya ini orang tua nggak tahu nih ya anaknya mengalami yang namanya self harm, tapi orang tuanya nggak tahu. Itu gimana sih trik supaya orang tua tuh dia tahu ternyata anak saya mengalami yang namanya self harm gitu. Kayak coba terbuka sama anaknya. Karena umumnya penderita self harm itu dia tertutup sama orang tuanya. Jadi dia nggak bisa kayak cerita pun dia nggak bakal cerita sama orang tuanya. Jadi Mungkin kalau sama teman gimana? sama teman bisa. Bisa. Yang bisa, tapi yang menurut dia tuh bisa dia percaya untuk dia omongin. Ya pastinya sama orang tua lah ya. Ya. Berarti sikap sebagai seorang tua, sebagai seorang orang tua, kita harus bisa mempercayai anak kita dan kita harus benar-benar memperhatikan kalau memang sebenarnya anak kita tuh memang benar-benar butuh perhatian dan komunikasi yang baik dari seorang orang tua gitu ya. Iya. Berarti emang dituntut juga nih orang tua yang kayak suka nanyain anak gitu ya. Iya. Gimana sih tadi ke sekolahnya gitu. Ada apa aja sih tadi di sekolah gitu kan. Iya. Biasanya orang tua juga nanya seperti itu. Tapi apakah semua anak atau seseorang yang mengalami self harm ini dia akan bercerita semuanya ke orang tuanya gitu? Biasanya enggak. Enggak juga ya. Berarti emang susah juga sih seorang orang tua untuk menggali apa yang dirasakan oleh anaknya gitu. Iya. Biasanya kalau anak remaja itu emang dia suka itu menyendiri gitu. Mungkin kalau dia terbuka, mungkin dia lebih suka terbuka ke teman-temannya. Apalagi kalau ngekos gitu kan, teman sekamar gitu, asik deh buat cerita gitu. Ya. Kalau ada masalah biasanya kan teman tuh juga ngasih solusi, sekurang-kurangnya ngajak jalan lah, pergi makan gitu kan. Ya. Bisa jadi solusi juga nggak sih gitu kan. Oke, kira-kira menurut Nisa nih yang udah tahu nih ya tentang self harm ini, yang dirasakan oleh pelaku itu sebelum dia melakukan self harm terhadap dirinya itu apa gitu yang dia rasakan terlebih dahulu? Kalau dia sebelum melakukan self harm tuh emosinya tuh kayak meledak-meledak.
kayak rasa sedih, benci dirinya sendiri. Pokoknya aku pengen sebuah pisau untuk ngayat tangan saya biar emosi saya itu bisa lega. Wow, sadis banget berarti ya. Iya. Tapi tadi katanya nggak akan menyebabkan yang namanya bunuh diri. Itu kira-kira kalau udah main pisau gitu ya, kayaknya bisa terjadi nggak sih kira-kira tuh? Bisa. Atau mungkin Nisa pernah nggak sih baca gitu artikel yang menyatakan ternyata orang ini selama ini pernah mengalami self-harm. Ternyata dia meninggal karena dia bunuh diri gitu. Melukai dirinya sendiri sampai bunuh diri gitu. Pernah nggak sih baca? Pernah. Pernah, berarti emang ada ya? Emang ada, Pak. Berarti emang sangat mempengaruhi banget nih keluarga gitu ya. Oke. Nah, kira-kira tadi kan untuk dirinya sendiri itu ya. Kalau untuk orang lain gimana? Bisa nggak sih dia tuh kayak melukai orang lain juga gitu? Self-harm itu cenderung untuk dirinya sendiri sih. Kalau untuk orang lain dia nggak terlalu mencelakai. Berarti nggak suka berantem nih orang nih di sekolah atau di kampus gitu. Iya. Misal diejek dikit sama temennya, dia langsung marah gitu, langsung berapi-api dan nyerang temennya gitu. Enggak, berarti emang dia khusus buat dirinya sendiri berarti ya. Iya. Oke, nah ini mau nanya lagi nih, kalau seandainya buat orang lain gitu ya, kira-kira sebagai sahabat atau sebagai teman, gimana sih sikap kita untuk bisa, kita nih tahu nih teman kita nih suka melakukan kekerasan, sikap kita sebagai sahabat atau sebagai teman itu seperti apa ke teman kita itu? Kita tuh luangin waktu untuk dia, untuk bercerita apa yang dia rasakan, keluarin unek-unek dia lah gitu. Jadi kalau dia udah keluarin unek-unek dia, kita kasih kayak dukungan, semangat buat dia. Dan juga bisa juga sih buat janji untuk pelaku self-harm ini untuk nggak menyakiti dirinya lagi. Kayak kalau dia misalnya lakuin self-harm, kayak kamu harus ingat loh janji kamu sama aku untuk nggak melakukan hal itu lagi. Kira-kira hal seperti itu efektif nggak sih gitu? Kalau menurut pengalaman sih efektif ya Pak. Kita tuh harus support, emang benar-benar harus support berarti teman kita itu ya, untuk melakukan hal-hal baik gitu, bukan yang self-harm gitu ya. Iya. Kira-kira ada faktor pendidikan nggak yang mempengaruhi self-harm ini? Kalau pendidikan kayaknya enggak. Enggak ya. Mungkin misalnya dia orang yang dengan pendidikan hanya sampai SMP, SMA, atau dia bahkan udah pernah kuliah. Itu kira-kira apakah yang pendidikannya SMP lebih banyak melakukan ini, atau yang D3, S1, atau yang udah pernah tamat kuliah, atau bebas aja gitu, rata aja semuanya? Tergantung sama orangnya sih Bang. Tergantung sama orangnya berarti ya. Berarti nggak ada faktor pendidikan yang mempengaruhi seseorang itu melakukan self-harm berarti ya. Nah oke, buat Anissa, kira-kira Anissa sendiri pernah nggak sih mengalami self-harm? Pernah. Pernah. Itu penyebabnya apa? Karena tekanan sih dari orang tua. Dari orang tua juga? Iya, tekanan. Seperti apa? Kayak tekanannya itu lebih apa ya? Lebih keras ke untuk kuliah, misalnya di jurusannya harus ini kuliahnya, padahal kita nggak minat gitu. Iya. Terus diikuti juga? Pengen nolak, tapi kayak di luar tuh kayak iya aja, padahal di dalam tuh udah kayak berontak pengen, ya aku nggak mau kayak gitu, nggak mau masuk itu karena itu bukan minat aku. Udah pernah dicoba bicarakan gitu sama orang tuanya? Karena Nisa tipe orangnya nggak suka ngomong gitu, dia lebih mending mendam sendiri gitu. Terus Nisa nyakitin diri sendiri juga? Iya, tapi nggak sampai berdarah-darah sih, cuman kayak sampai luka gores dikit. Itu disayat? Iya. Emang disayat, orang tuanya tahu? Nggak. Itu lakuinnya di mana? Itu di kamar sendirian tengah malam. Terus pas paginya gimana, nggak ditanyain gitu sama orang tua? Nggak tahu berarti ya sampai sekarang ya? Nggak. Kira-kira menurut Nisa itu hal yang salah atau enggak? Salah sih. Salah. Tapi bisa lah ya mengontrol ya. Bisa. Ini selama saya ngelihat nih Anissa dari awal masuk sampai sekarang nih kayak orang yang bisa menyembunyikan perasaan sepertinya. Adalah orang yang kayaknya soalnya aku tuh lagi disakitin loh, tapi aku tuh memperlihatkan ke orang-orang seperti biasa-biasa aja gitu, tidak terjadi apa-apa gitu. Kira-kira Nisa hubungan sama orang tuanya baik ya? Lumayan. Lumayan baik. Iya.
Kalau boleh tahu nih, Nisa tuh sebenarnya pengennya ambil jurusan apa? Sebenarnya sih yang dipilihin mama tuh analis kesehatan, cuman karena Nisa tuh lebih keras ke farmasi. Oh gitu. Iya. Pokoknya kesehatan terserah bebas gitu. Analis itu buat di labor nggak sih? Ya, yang di labor. Yang di labor ya. Tapi di farmasi ini bisa juga kerja di labor loh. Peluang kerja di labornya juga lumayan besar daripada analis. Kalau analis kan dia lebih fokusnya ke labor aja. Kalau farmasi dia bisa jadi analis labor, bisa jadi seorang tenaga teknis kefarmasian gitu. Kalau analis dia nggak bisa kerja di apotik gitu. Oh lumayan ya. Nah buat Sobat Dwi Farma, sekedar informasi juga ya, sekarang Akfar Dwi Farma sudah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Nah untuk informasi pendaftarannya bisa langsung saja cek di pmb.akfardwifarma.ac.id. Oke, jangan lupa untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak person yang udah ada di Instagram akfardwifarma_official. Oke, Anissa kira-kira apa sih yang ingin Anissa sampaikan buat teman-teman kita yang ada di luar sana? Untuk teman-teman semuanya, janganlah untuk menyakiti dirinya sendiri. Karena untuk apa gitu nyakiti diri kita sendiri? Harusnya kita harus mencintai diri kita sendiri, menerima kekurangan kita, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita ya. Iya. Banyak hal mungkin yang kita belum tahu nih. Misalnya kita berpotensi nih kayak di farmasi. Kira-kira enak gak sih kuliah farmasi yang udah dicoba ini? Enak lah ya. Iya. Nilainya juga bagus kemarin semester 1. Bagus kan ya. Nah sebenarnya kita tuh memiliki potensi dalam diri kita sendiri yang mungkin bahkan kita sendiri pun belum tahu kalau kita sebenarnya mampu di bidang itu gitu loh. Mungkin kita bisa menggali potensi diri kita sendiri daripada kita harus menyakiti diri kita sendiri. Kenapa sih aku tuh gak bisa? Harusnya aku harus bisa gitu ya. Iya. Oke, nah buat Sobat Duiva, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi gak sih Nisa buat teman-temannya? Saran saya sih janganlah lakukan self harm ini. Terus kalau misalnya ada teman-temannya yang lakukan self harm, segeralah kasih penyemangat, kata-kata yang bisa membuat dia merasa tersupport. Seperti itu. Lebih nyaman lah ya. Iya. Nisa ada teman akrab kak di Akfar ini? Ada. Yang selalu kayak ngingatin Nisa, peduli gitu. Mungkin tentang tugas itu siapa? Boleh kok disebutkan siapa gitu. Disapa langsung hai gitu. Siapa? Sebenarnya lebih dari satu sih, jadi bingung. Boleh beberapa aja disebutkan. Siapa ya? Kayak si Suci, Delviona. Itu cowoknya Nisa udah ada? Belum. Belum. Mungkin cowok Nisa juga bisa nih kasih support ya. Kalau belum ada boleh dicari siapa yang mau gitu ya. Oke deh, sekian dulu ya untuk perjumpaan kita di segmen self harm. Nah kita ringkas sedikit, self harm itu adalah perilaku seseorang itu menyakiti dirinya sendiri untuk mendapatkan rasa nyaman terhadap diri sendiri. Dia tuh merasa plong setelah dia melakukan menyakiti dirinya sendiri seperti itu. Biasanya terjadi pada remaja. Itu penyebabnya bisa jadi karena kurang perhatian dari orang tua. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi, tapi tidak dengan pendidikan. Karena siapapun bisa mengalami yang namanya self harm. Nah itu sangat dibutuhkan juga atensi atau perhatian dari teman-temannya supaya tidak melaksanakan yang namanya kekerasan terhadap diri sendiri. Oke sobat, sekian dulu dari segmen kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time and bye-bye.